Jadi urutannya adalah Pak Surya Paloh berbicara kepada Caimin, meminta bagaimana pandangan dari Caimin. Mas Anies baru dikasih tahu ketika Pak Surya Paloh sudah berbicara, sudah selesai. Ya. Dan waktu itu Mas Anies merasa ada dalam posisi menerima atau sebetulnya bisa menolak untuk berpasangan dengan Caimin. Ya, gini. Ketika kita mendengar sebuah kabar, maka seperti kabar itu, maka saya sampaikan pada beliau, this is unthinkable. Saya sampaikan itu, unthinkable. Dan saya kan yang tahu situasi pada saat itu. Ini deadlock nih, sore tadi. Lalu malamnya 29 malam ya? Iya, malamnya saya ketemu. Jadi antara deadlock sama kabar baru ini tuh jaraknya tuh pendek. Lalu ketika saya dengar ini, yang pernah saya pikirkan ini seperti yang pernah kita bayangkan, kita mengundang PKB ikut. Jadi begini, kalau Pak Surya Paloh membawa kepada saya nama yang tidak relevan dengan ikhtiar kampanye dan pemenangan, dan saya kemudian menerima, maka itu problematik. Sebaliknya, kalau Pak Surya Paloh membawa nama yang itu sesuai dengan kebutuhan, lalu saya serta-merta menolak, itu juga problematik. Kita harus objektif di sini. Dan Pak Surya Paloh tidak bawa nama anaknya, keponakannya, adiknya, kerabatnya, bukan. Dia bawa nama dari partai lain yang pernah saya katakan di bulan Juni yang lalu, kita membutuhkan PKB. Pada waktu itu saya tidak mengatakan kita membutuhkan Pak Muhaimin sebagai pasangan, tidak, kita membutuhkan PKB. Nah, jadi ketika Pak Surya Paloh itu membawa nama ini, secara objektif ini menjawab situasi yang sedang kita hadapi, bukan? Tapi saya sampaikan Pak Surya Paloh, ini kita sudah pembicaraan panjang dengan PKS dan dengan Demokrat. Jadi saya harus berbicara dengan mereka juga. Walaupun hak untuk menentukan pasangan itu ada pada saya. Dan saya berhak untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi beliau tidak mengusulkan nama yang tidak sesuai kriteria. Kriteria ini saya ingatkan. 1, membantu pemenangan dalam pemilu, dalam pilpres. Beliau jelas membawa basis pemilih yang berbeda. 2, memperkuat koalisi. Nah, jelas. Ini menambah basis pemilih yang besar untuk kekuatan koalisi dengan 10% kursi di DPR. 3, bisa membantu dalam pemerintahan. Ini beliau punya pengalaman jadi menteri, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil ketua DPR, pernah wakil ketua MPR. Pengalaman di pemerintahan ekstensif, memimpin partai 18 tahun. Yang 3, dia sevisi, bicara tentang perubahan, pandangan tentang perubahan. Yang 5, chemistry-nya nyambung. Saya sampaikan tuh. Nah, kalau chemistry, saya udah berteman lama dengan Caimin, Gus Muhaimin, udah lama dengan Gus Muhaimin. Jadi kalau bicara kriteria masuk. Seperti kriteria yang saya sampaikan. Nah, jadi bila Pak Surya Paloh membawa nama yang tidak memenuhi kriteria ini dan saya dipaksa untuk menerima, bolehlah disebut sebagai petugas partai saja. Tapi bila beliau membawa nama yang memenuhi kriteria, yang memenuhi kebutuhan, bukankah ini solusi? Dan sebetulnya soal petugas dan lain-lain ini masalah cara framing saja. Kalau saya menerima atau misalnya keputusannya si X atau Pak AHY misalnya, bukan tidak mungkin pandangannya adalah petugas partai Demokrat. Sama aja. Jadi situasi ini akan selalu muncul. Tetapi yang dibawa beliau itu tidak membawa nama orang yang tidak relevan. Baik. Selain membawa nama orang yang relevan, tadi Mas Anies mengatakan, saya ingin tanya, apakah sebetulnya ada pemaksaan di situ? Artinya Anda disodorkan dan tidak punya pilihan untuk menolak?
jauh lah Pak, kalau suasana Pak SP nggak begitu. Nih, ada opsi ini. Gimana menurut you? Dan itu kemudian kita diskusikan. Oke. Jadi tidak langsung diputuskan tanggal 29 itu, Mas Anies? Nah, begini, beliau sebetulnya dengan Pak Muhaimin itu memutuskan, menyepakati untuk jalan sama-sama. Tapi dengan saya, membuka ruang untuk diskusi. Membuka ruang untuk diskusi. Oke. Nah, yang menarik, beliau sampaikan, malam itu harus ambil keputusan. Opsi yang dia miliki adalah dua. Satu, dengan Muhaimin ngobrol saja, dengan Gus Muhaimin. Lalu diskusi dulu dengan PKS dan Demokrat. Buat kesepakatan, baru nanti bicara dengan Gus Imin. Oke. Opsi satu. Opsi dua adalah buat kesepakatan dulu dengan Gus Imin, lalu bicara dengan PKS dan Demokrat. Opsi yang pertama, bila sepakat dulu atau ngobrol dulu dengan bertiga, maka tiga-tiganya akan solid. Tapi resikonya Gus Imin bisa jadi sudah diundang yang lain. Kalau Gus Imin disepakati dulu, maka resikonya adalah PKS dan Demokrat merasa tidak dilibatkan. Dua-duanya ada plus minus. Yang satu resikonya tidak kejadian, yang satu resikonya teman seperjalanan merasa dilewati. Nah, beliau pilih untuk sepakati dulu dengan Caimin. Baru kemudian bicara dengan, jadi malam itu, ya seperti saya pernah ceritakan, saya langsung berusaha untuk bisa berbicara dengan semuanya. Tapi ternyata itu tidak terjadi, sehingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Oke. Kenapa itu sampai tidak terjadi? Kita juga mungkin sudah mendengar. Karena pada tanggal 31 Agustus, hari Kamis, ketika Mas Anies sudah berada di Jombang ya. Jombang keliling mengunjungi 4 makam pendiri NU dan termasuk ke rumahnya Ibunda Caimin, Nyai Haja Muhasona Hasbullah. Pada saat Mas Anies ke rumahnya Ibunda Caimin, apakah sebetulnya sudah sepakat waktu itu Anies dengan Caimin? Atau lebih tepatnya begini, lebih tepatnya bahwa saya ke Jombang itu harusnya hari Rabu, dan saya tunda. Tidak, bukan tunda. Pertama dibatalkan, hanya istri saya yang berangkat. Supaya saya bisa bertemu dengan semua pihak, baik PKS maupun Demokrat. Yang PKS sudah berhasil ketemu, sudah ngobrol. Demokrat belum ada kabar. Dan sampai dengan Rabu malam tidak ada kabar. Di sana mengabarkan bahwa ini semuanya sudah berkumpul. Kiai-kiai, nyai-nyai untuk kegiatan hari Kamis pagi. Jadi akhirnya saya sampaikan, dah kita ambil tiket aja untuk besok flight pertama. Bila besok pagi tidak ada kabar, ya kita terbang dulu ke Jombang, siangnya nanti pulang. Jadi ke Jombang, dan di sana saya mengunjungi 4 tempat. Pertama Tebu Ireng, kemudian Pondok Tebu Ireng, Pondok Rejoso, Pondok kemudian Denanyar dan Tambak Beras. Nah, di Denanyar ini saya bertemu dengan namanya Gus Salam. Nah, Gus Salam itu rumahnya belakang rumah beliau itu adalah rumahnya ibunya Gus Muhaimin, dan ibunya Gus Muhaimin itu di pondok itu adalah yang tertua, dan Gus Salam itu yang termuda di situ. Jadi ini adab, ini soal tata krama. Saya merasa ya patutnya mampir, sudah sampai di sini. Jadi ini bukan saya terbang ke Jombang karena ada kesepakatan dengan Gus Imin, lalu saya terbang untuk meminta restu dari ibunya Gus Imin. Memang saya datang ke sana sudah direncanakan sejak tanggal 23, jadi seminggu sebelumnya. Dan kemudian silaturahmi dengan ibunya. Oke. Jadi tidak terencana. Betul, ini bukan karena ada
pilihan pada Gus Imin, maka saya mendatangi rumahnya ibundanya. Tapi karena saya memang datang di pondok Tenanyar, dan yang paling senior di pondok itu adalah ibunya Gus Imin, kalau tidak salah usianya 85 tahun, maka adabnya saya mampir kepada beliau. Dan itu yang saya kerjakan. Oke. Ketika bertemu dengan ibunya Caimin, Mas Anies, apakah di situ Mas Anies menyinggung soal akan berduet dengan Caimin? Kemudian juga adakah pesan yang disampaikan ibunda Caimin kepada Mas Anies? Tidak, saya tidak menyampaikan pesan terkait dengan politik, terkait dengan kita akan berjalan berdampingan. Satu, itu bukan hak saya untuk menyampaikan kepada beliau. Saya juga belum tahu apakah Gus Imin sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, ya memang tujuannya ke sana untuk menghormati orang tua dan memohon doa dari orang tua untuk kami berdua, waktu itu saya dan istri yang datang. Katakanlah memang sudah sepakat ya antara Mas Anies dengan Caimin, tapi ada juga yang mempertanyakan soal tanggal deklarasi. Dari tanggal 25 Agustus sampai deklarasi tanggal 2 September itu hanya 8 hari saja. Jadi ada yang bertanya, kenapa ketika pasangan lain, belum ada pasangannya sebetulnya, kenapa ketika koalisi lain itu ingin di masa injury time, Mas Anies dan Caimin itu cepat menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri. Apa yang dikejar? Sebenarnya lebih tepat securing the moment. Ketika memang ini dipandang sebagai opsi yang baik, kemudian ini adalah kesempatan untuk bisa mengamankan. Karena kita tahu dalam proses itu bila waktunya mundur panjang, memang potensi terjadi pergeseran dan lain-lain itu bisa saja. Masing-masing pihak bisa saja ada yang mengajak, ada yang macam-macam, potensi itu selalu ada. Jadi kemudian dipandang lebih baik ini disegerakan. KPK ingin memeriksa Caimin. Memeriksa Caimin dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Apakah Anda melihat pemeriksaan Caimin ini ada kaitannya dengan duet Anda dengan Caimin? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.